Kalau utang itu sendiri hampir 110 M lah. Ada beban yang begitu besar yang akhirnya berpindah ke suami karena suami kan anak laki-laki satu-satunya ya. Nah, di sini pastinya saya sebagai istri, apalagi ada anak-anak, mengetahui ada hal yang seperti itu, bisa kebayang ya perasaannya gimana, pikirannya seperti apa. Bahkan sempat terpikir waktu itu, ya Allah saya harus gimana. Nggak mungkin juga saya mau ninggalin suami dalam keadaan seperti itu. Tapi jujur aja yang namanya tabiat buruk utang ya, nggak bisa dipungkiri. Yang namanya kehidupan keluarga itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian, sahabat MMC ya di channel Lunas Utang Miliaran. Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik semua dan sehat semua. Hari ini saya merasa sangat bahagia dan gembira karena kedatangan sahabat kita dari Bontang, orang yang luar biasa, pengusaha yang luar biasa lah, masih sangat muda. Tapi bebannya ternyata waktu itu cukup besar. Bisnisnya ada 3 bisnis saat ini ya. Core bisnisnya saat ini di konstruksi. Ada juga penyewa alat berat ya. Satu lagi supplier bahan bangunan material, pasir sama batu. Pasir dan batu, luar biasa. Kita nggak sabar nih, langsung perkenalkan saja dengan Pak Irwan dan Bu Ayu ya dari Bontang. Apa kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Saya kalau sama beliau ini apa ya, senang karena sering kita serang bareng. Nanti teman-teman semua akan tahu lah kalau sudah gabung sama MMC, di sini bisa menyelesaikan semua persoalan dengan riang gembira. Mungkin awal mulanya banyak yang persoalannya karena utang, tekanan utang ya, kebanyakan gitu ya, atau mungkin ada juga di keluarga atau bisnis. Karena mula-mulanya itu biasanya persoalan dari bisnis. Gimana sih kita caranya pengen bisnisnya besar? Ya, kalau nggak punya modal biasanya cari yang praktis. Cari yang praktis. Kalau yang cari yang praktis biasanya ngapain itu? Ada lah. Oh, ada. Nggak perlu jangan terlalu vulgar. Jangan terlalu vulgar. Iya. Saya yakin teman-teman semua akan paham sih sebenarnya. Udah tahu lah ya. Gitu. Tapi Pak Irwan gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Ini kita ada di program apa kemarin 4 hari ini? 4 hari ini BIMIMS ya. Ini program keberapa sudah? Ini program keempat ya. Sudah keempat. Baik. Keempat loh ya. Keempat ya. Masih ada yang lain. Oh, iya 4 bisnisnya. 4 bisnis ya belajarnya. Belajarnya mau sudah 4. Luar biasa. Oke, tadi kita di awal bilang bahwa bisnisnya beliau ini kan ada beberapa ya. Di antaranya tadi konstruksi dan lain-lain. Boleh diceritakan Pak, mungkin perihal bisnis apa sih yang mendorong Pak Irwan gitu ya? Bisnisnya kan ini banyak ya? Banyak. Ya, cukup banyak dan cukup besar. Seharusnya kan baik-baik aja gitu ya. Bisnisnya besar nih, mungkin orang-orang lihat di sekitar kan, wah keren nih, bisnisnya besar dan sebagainya. Kok bisa gabung sama MMC? Gimana ceritanya nih? Kalau itu mau dicerita panjang, kalau mau dicerita. Kalau mau kita ceritain, 7 hari nggak cukup. Oh gitu? Saking panjangnya. Saking panjang. Ya kalau orang lihat dari luar ke kami, selalu mengatakan, wah apa sih enak, banyak duit, ini nih, emang dari luar. Tapi kalau dari dalamnya sendiri, ya bisa kalau mau dikatakan mau nangis sih mau nangis, kan gitu. Kenapa mau nangisnya? Ya karena bebannya gede, bebannya berat. Karena itu ya, beban itu kan tidak kelihatan ya, beban itu tidak kelihatan. Yang bisa ngerasakan cuman kita gitu loh. Itulah sebabnya kenapa orang lain nggak bisa lihat. Kalau orang lain bisa lihat, pasti pada nggak ada yang mau dekat. Oh gitu? Sudah pasti nggak ada yang mau dekat. Kenapa? Ya karena kita punya beban yang berat sekali gitu loh.
Tapi ya syukur alhamdulillah sampai detik ini kami masih bisa bertahan. Bertahan bukan karena, memang karena kewajiban sebagai seorang anak untuk menyelesaikan utang-utang almarhum yang dulu. Oh, baik. Itulah kenapa menjadi kekuatan kami untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu loh. Ya itu tadi saya katakan bahwa sebagai seorang anak harus menyelesaikan. Pak Lukman kan masih tahu kalau nggak diselesaikan utang nyawanya mah gantung kan, tergadai. Nah, itu yang kami nggak mau, orang tua kami seperti itu. Makanya kami bagaimana caranya kami harus bisa selesaikan. Dan alhamdulillah sampai detik ini kami masih kuat dan bahkan punya harapan bisa tahun ini selesai. Amin ya Allah. Tahun ini selesai. Karena itu kemarin azam saya. Sebenarnya azam saya itu 2024. Tapi saya mau percepat. Amin. Ya kan. Insyaallah. Saya mau rencana saya mau percepat. Bahkan saya ngomong sama kemarin ya. Iya. Kami ngumpulin, barusan ini saya ngumpulin adik, ibu, saya kumpulin satu keluarga. Supaya satu visi yang apa yang saya inginkan gitu loh. Ya, saya jelasin bahwa saya ngumpulin adik sama ibu bahwa saya punya keinginan untuk menyelesaikan utang almarhum itu tahun ini harus selesai. Baik, tunggu sebentar. Ini saya kalau bicara orang tua juga ini ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi ternyata utang ini justru memang sebelumnya karena orang tua, maksudnya dibawa ya, diteruskan oleh sekarang sama Pak Irwan dan Bu Ayu gitu. Kalau boleh tahu mungkin Pak Irwan kan lebih tahu ya, awal mulanya bisa punya beban seperti itu almarhum gitu ya. Gimana tuh awal mulanya dan berapa Pak kalau boleh tahu saat ini? Kalau utang itu sendiri hampir 110 M lah. Masya Allah. 100 ya. Hampir. Ya. Ya itu kebanyakan sih kemarin itu penyebabnya karena pekerjaan proyek. Salah satunya saya nggak perlu nyebutin kota, membuat lapangan terbang bandara. Kemarin ngambil dari sana. Terus ada juga ngambil alat untuk pekerjaan tambang. Oh, ada bisnis pertambangan dulu juga di sebelumnya. Ya, kami sebagai supporting aja, tim supporting aja subnya. Karena almarhum dulu itu kan one man show. One man show artinya semua dia urusin, mulai dari belakang sampai depan almarhum yang ngurusin. Jadi dulu tuh sempat celetukan lah cerita sama almarhum. Almarhum tuh nggak bisa kemana-mana. Maksudnya gini, dia nggak bisa ninggalin usaha itu. Satu hari aja pasti nggak bisa. Karena ya itu tadi one man show. Dia semua yang handle. Sampai ada waktu ini kapan menikmatin kan gitu. Oh iya. Baik. Pak kenapa nggak dinikmatin aja gitu loh. Ya 1 minggu lah jalan kemana. Nggak bisa. Kalaupun jalan itu sebentar. Kalau sebentar lalu. Jadi saya ngeliat kalau begini hidup nggak dinikmatin gitu loh. Nah akhirnya seperti itulah. Jadi waktu itu bisnis justru punya proyek besar. Ya. Tapi bapak almarhum gitu ya, habis waktunya. Habis. Dan saat ini mohon maaf justru meninggalkan ya beban itu ya gitu ya. Mohon maaf mungkin ke keluarga saat ini, anak-anak mungkin ya. Ibu masih ada? Masih ada. Sehat. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Apakah itu jadi strong way-nya Pak Irwan dan Bu Ayu saat ini? Iya, itulah jadi kekuatan saya sebenarnya. Karena jujur aja, strong way itu muncul karena ada kejadian. Artinya kejadian yang saya alami sendiri gitu loh, yang membuat gak bisa nih, saya harus bisa, harus kuat gitu loh. Ada bukan dua bahkan 3 orang Pak. Satu seorang yang punya jabatan, yang dua adalah orang terdekat almarhum, dan yang ketiga adalah keluarga sendiri. Semua mengatakan hal yang sama, dan yang lebih parahnya itu saya sama ibu, sama orang tua saya sendiri. Itu bicara di depan kami bahwa generasi kedua itu tidak ada yang akan sukses seperti generasi pertama. Itu disampaikan depan saya. Sampai saya mengatakan kamu, saya sampai itu senyum aja. Tapi senyum tapi dalam hati, waduh ini orang ngomongnya gini gitu kan gitu. Akhirnya saya cuma hanya senyum, saya sampaikan apa yang Bapak sampaikan itu mungkin berlaku di luar.
tapi di keluarga kami itu tidak berlaku. Dan akan saya buktikan sama Bapak, saya bilang bahwa kami itu adalah keluarga yang kuat. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih bertahan seperti itu. Dan itu tadi yang jadi alasan Pak Irwan sampai saat ini, itu salah satu pembuktian bahwa bisa terselesaikan dan bisa, insya Allah mudah-mudahan jauh lebih baik dari Amin. Gitu. Kalau Bu Ayu, Iya. gimana tadi strong way-nya, apakah atau mungkin ada hal yang mau disampaikan kan sebagai pendamping Pak Irwan ya, selama diamanahkan bebannya seperti itu, adakah perubahan dulu mungkin sebelum diamanahkan itu gimana, ketika dia itu bagaimana, dan sekarang gimana nih? Mungkin saya sedikit cerita boleh? Boleh. Ya, sedikit apa banyak nanti? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Ya, jadi cerita dari awalnya dulu itu, waktu almarhum masih ada itu kan kondisi terasa baik-baik aja. Karena almarhum kan nggak pernah cerita ya ke kita tentang beban-beban besar yang almarhum pikul itu nggak pernah cerita ke kami. Dan kami melihatnya perusahaan berjalan baik, penghasilan juga terlihat ya dari yang kita melihat dari kacamata luar kita ya, anak-anaknya gitu, keluarga gitu. Termasuk ibu pun juga melihat, taunya kondisinya baik-baik aja. Nanti setelah almarhum nggak ada, barulah kami ketahui kondisi yang sebenarnya dalam perusahaan itu sendiri, bahwa ternyata oke, perusahaan ini berjalan, tapi ternyata ada beban yang begitu besar yang akhirnya berpindah ke suami, karena suami kan anak laki-laki satu-satunya ya. Nah, di sini pastinya saya sebagai istri, apalagi ada anak-anak, mengetahui ada hal yang seperti itu, bisa kebayang ya, perasaannya gimana, pikirannya seperti apa. Bahkan sempat terpikir waktu itu, ya Allah, saya harus gimana. Nggak mungkin juga saya mau ninggalin suami dalam keadaan seperti itu. Tapi jujur aja, yang namanya tabiat buruk utang ya, nggak bisa dipungkiri. Yang namanya kehidupan keluarga itu seperti apa, keharmonisan rumah tangga itu sulit didapatkan ketika ada hal yang seperti itu. Boleh sedikit diceritakan mungkin yang dimaksud perubahan di harmonisan itu maksudnya gimana nih? Iya. Ya teman, itu salah satu tabiat berutang yang dirasakan banyak teman-teman ya. Mungkin itu yang paling menjadi alasan juga waktu itu kan mengganggu kondisi itu kan. Mungkin ada apa yang waktu itu sempat mungkin terjadi apa? Nah, pastinya sebelum tahu dan mengalami perasaan kalut karena utang itu, ya karena suami taunya kondisi baik-baik aja, saya pun istri juga taunya kondisi baik-baik aja. Alhamdulillah di rumah tangga nggak ada masalah. Awalnya. Nah, awalnya setelah mengetahui tentang utang ini, makin kesini mulai terasa keharmonisan itu makin hari makin berkurang. Sampai akhirnya sempat saya terpikir, ya Allah, di sini apa yang saya pertahankan? Di sini saya ingin mempertahankan rumah tangga, ingin tetap mendampingi suami, karena di sini posisi saya, orang tua saya sudah nggak ada. Dari ibu saya 2 bersaudara, pertama ibu saya meninggal, lalu kakak saya, lalu bapak saya, artinya dari ibu tinggal saya sendiri. Almarhum bapak meninggal, orang tua kami sisa ibu aja, ibunya beliau. Jadi di sini saya posisi sebagai anak iya, sebagai istri iya, sebagai ibu dari anak-anak juga iya. Dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini tuh kayaknya gimana gitu ngejalaninnya gitu, maju mundur salah gitu. Karena mau awalnya maju baik-baik salah, aja gitu mau ya, mundur tiba-tiba juga salah. Diberikan cobaan yang langsung besar gitu ya. Karena pastinya kan yang namanya ngelihat suami tuh kayak gitu tuh apa ya, yang kayak kalau misalnya kita ajak ngomong tuh padahal menyampaikannya pun udah berhati-hati nih, nyampaikannya. Jadi sensitif gitu sensitif. Ya ke istri, ya ke anak, ya gimana gitu. Ada suami, ada bapak dari anak-anak, tapi kok kita di dalam rumah kayak nggak ngerasain itu, nggak begitu ngerasain keberadaannya beliau.
Malah kadang rasanya itu kalau keluar itu, kalau di dalam rumah kok rasanya pengen jalan keluar rumah gitu. Nggak betah di rumah. Nggak betah di rumah jadinya saya. Panas lah gitu Iya. ya. Biasanya mungkin justru pinginnya kumpul, akhirnya malah ngerasa kayaknya Nggak betah. nggak betah ya. Iya. Baik. Itu memang problemnya banyak teman-teman di situ kan. Iya. Dan ketika kita semakin jauh, justru persoalan itu kan semakin sulit diselesaikan karena tidak bisa saling berdiskusi. Iya. Gitu ya. Itu mungkin jadi dorongan juga waktu itu mencari cara mungkin ya. Komunikasi pertama yang ketemu sama MMC ini sebetulnya Pak Irwan atau Bu Ayu? Kalau itu awalnya dari istri malah. Oh, dari istri. Dari istri. Baik. Istri ikut MMC. Oh, awalnya Bu Ayu. Iya. Oh, gimana tuh awal ketemu, gimana ceritanya nih? Jadi gini, berawal dari pandemi. Baik. Pandemi itu kan kita kan nggak ada lagi minim aktivitas lah di luar Oke, rumah gitu ya. Menyadari aktivitas saya itu, jadi gini, saya itu di dalam rumah ya. Setelah kerjaan rumah selesai gitu, kerjaannya main scroll. Iya. Terus tersadar, sehari ini saya ngapain ya? Oke. Hari-hari saya ngapain aja? Terus tiap hari ada aja tuh si A meninggal, si B meninggal. Oke, pada masa itu Masa ya. COVID. Jadi ada kekhawatiran juga, ditambah ada utang yang belum selesai gitu. Iya, itu terjadi pada orang lain. Baik. Suatu saat itu bisa saja terjadi pada saya. Akhirnya mencari komunitas untuk belajar, bertemulah di FMC itu. Di MMC. Singkat cerita, lockdown udah selesai, sudah bisa pertemuan offline gitu, ikutlah kajian dan menerima materi dari setiap pertemuan sampai akhirnya suatu hari saya yang ketempatan. Oke, jadi Untuk ada kajian. kegiatan khusus waktu itu di Bontang mungkin ya? Iya. Rutinitas ya teman-teman MMC. Iya, Jadi ikut dari situ dulu ya? iya. Oke. Nah, dari situ adalah teman yang bertanya tentang utang Tentang riba. utang. Oke, tadinya mereka pun nggak tahu, ibu ikut aja Nggak ngaji kan, tahu. nggak cerita juga gitu ya? Iya. Oke, Dan mereka Masya nggak tahu kondisi kami. Oh ya, oke, Iya. taunya ikut aja gitu Iya. ya, silaturahmi gitu ya. Ya, begitu ada obrolan seperti itu, otomatis ngerasa dong. Oh iya, jadi saya nanya sama mentor kami ya, Mbak Minta. Terima kasih Mbak Mita. Saya harus berterima kasih karena wasilahnya juga lewat beliau kami bisa sampai kenal di sini ya. ya. Nah, saya tanya, Mbak, bisik-bisik ini, Mbak, suami saya juga ada utang. Oh, baik. Terus bilangnya gini, Mbak, katanya, yang namanya utang, yang namanya suami istri itu utang suami, utang istri juga. Utang istri, utang suami juga. Berarti saya banyak utang, Mbak. Iya ya, benar juga. Iya. Terus dari kajian-kajian itu kan kerasa tuh, itu saya alamin. Maksudnya tabiat-tabiat buruk utang itu kan, ngalamin gitu. Akhirnya menyadari juga aktivitasnya suami. Banyak bersinggungan dengan hal yang tadi. batil ya. Oke. Ya, terkait utang ini ya. Oke. Ya, karena aktivitas bisnisnya kan Ya, project ya. Iya. Kata lain dengan ya, Badan itulah. keuangan. Badan keuangan. Iya, ada persilatannya Ada lah di situ ya. ya. Oke. Nah itu akhirnya gimana ya saya mau masukin ke suami gitu. Nah waktu itu kan dulunya kan masih MTR ya, ngobrol tuh sama suami, ayah ini tadi itu ada pembahasan tentang ini gitu. Terus tak tanyain, katanya ada ini Naya, ada komunitas MTR Ya. gitu. Terus dia bilang gini, MTR jujur ya, Ya, maaf ya. ya, jujur bagi suami Oke. yang namanya Mindset lama. ya, Boleh ngomong. Mindset pemahaman lama. lama. Mindset lama ya. Mindset lama. Itu MTR itu kayak gimana sih bilangnya gitu. Oke, katanya lunas utang gitu. Caranya gimana orang lunas utang? Apakah utang kita dibayarin kah? Oke. Ataukah kita dimodalin kah? Atau gimana? Nah, dia juga nggak tahu, masih tanda tanya gitu. Nah, semakin kesini, mungkin dari bergabung di komunitas kajian FMC itu tadi ya, mungkin beliaunya sudah melihat perubahan demi perubahan di istrinya. Nah,
jujur aja, memang strategi saya untuk masukin suami lewat itu, maksudnya lewat perubahan saya mau tetap pasti niatnya bukan karena dianya, niatnya karena mencari menunjukkan ridhonya perubahan Allah. di ibu sendiri gitu loh, iya. bahwa kok dengan komunitas ini jauh lebih baik gitu Iya. ya. Betul gitu Pak? Iya. Seperti itu. Oh gitu. Iya, betul ya. Akhirnya Sampailah waktu itu ada momen TTM. TTM baik, Iya. temu tatap muka ya. Ya, jadi kami hadir di TTM itu, lalu akhirnya sampailah kami di TBE dan pembelajaran demi pembelajaran sampai hari ini. Jadi ikut TTM sudah berdua tuh ya? Iya, udah. Berdua terus malah. Waktu itu masih kondisinya Pak Irwan masih baru penasaran atau udah kayaknya? Nah, di TBE aja tuh sebenarnya udah kita lakuin sebenarnya. Berhenti stop ngutang, Oh, pada saat bayar. TBE. Oh, Oke. udah sudah stop ngutang, stop bayar. Oke, maksudnya ribanya ya, Iya. pembayaran Iya, ribanya ya. Karena sudah sadar waktu itu bahwa kalau dilanjutkan ini ada riba yang masih jalankan. Bukan nggak mau bayar ya, bukan Mau ya? bayar, tetap mau bayar. Cuman ya bayarnya jangan pakai itulah. Oke. Pokoknya oke kan gitu. Itu pun nekat. Jujur aja itu tuh nekat. Kenapa? Ini minta bayarin. Pokoknya kita kan belum ada ilmu tuh. Oke, waktu itu berapa angsuran? Harus rutinitas yang harus disiapkan setiap bulan tuh berapa sih? Nah kalau yang untuk bank sendiri sebenarnya kan udah lama ya. Kami tidak melakukan apa-apa. Oke. Ya syukur alhamdulillah ada suatu, ya saya nggak tahu apakah mungkin itu karena, jadi gini, dulu sebelumnya kami kooperatif dengan bank. Artinya ketika dipanggil kami datang. Oke. Kooperatifnya seperti itu. Nah, karena kita kooperatif, akhirnya mungkin bank yang ngeliat ini orangnya nggak kemana-mana kok, kan gitu. Ya udahlah. Ya tapi kita nyampein kita nggak bisa bayar. Kita nggak bisa bayar ini. Udah kita nggak bisa bayar ini. Tapi aktivitas bisnis masih jalan ya? Ya, aktivitas bisnis jalan. Artinya masih bisa jalan. Jadi kami kerja ada dapat kita bayarin, ada dapat kita bayarin. Tapi itu nggak cukup. Bayar itu tapi pokok saja atau masih sama bunganya. Oh, jadi ketika ada uang berapa bayar. Ya. Memang nggak nentu tapi Nggak tentu. tapi kan tetap ya beban ya gitu kan. Ada progres, tetap ada progres, tapi tetap harus bayar. Oke. Tapi kan yang ya itulah tadi yang namanya salah ya salah. Iya ya. Kan Apakah di program TB itu dapat satu keyakinan kuat akhirnya harus kan program pertama TB kan? Program pertama. Pasti. Sebenarnya di TB itu dapat apa sih? Ya. Yang dirasakan sama Pak Irwan sama Mbak Ayu? Kalau TB itu, aduh, itu baru apa kayak kepala itu dipukul dong kayak kayak gong itu dipukul dong, dong, udah rontokan semua. Jadi yang dulu itu rontok semua, begitu rontok semua, baru sadar, oh ternyata saya salah. Ini yang saya harus lakukan, gitu loh. Jadi itu punya keyakinan, ya betul benar pondasi, betul-betul pondasi yang kuat, gitu loh. Jadi orang ya bukan cuma saya ya. Rata-rata teman-teman ngerasain gitu. Kita keluar dari TB semua pondasinya kuat, gitu loh. Cuman memang ketika keluar dari TB kalau nggak lanjut, kebingungan. Karena mereka memikir gini, ini kita suruh stop tapi bayarin pakai apa? Gitu. Jadi gitu. di TB itu justru jadi dapat pondasi atau keyakinan untuk ya tadi karena gini mungkin biasanya maju mundur ya. Saya mau hijrah, tapi ketika kalau harus ninggalin terus gimana? Kan udah ada perjanjian, terus wah pokoknya nanti ditagih dan sebagainya. Tapi ketika sudah TB ada keyakinan kuat. Pondasi tadi ya, pondasi keimanan, pondasi mindset yang benar tadi ya. Dan ternyata harus lanjut. Akhirnya berlanjut ya ke TTM, PBTR, dan sebagainya. Baik. Apa yang didapatkan serangkaian pembelajaran tadi? Kalau di PBTR kan bicara teknis, berarti lanjutan daripada fundamental tadi ya. Apa yang dapat? Tadi kan berani memutus rantai ribanya. Lanjutlah PBTR. Apa yang dapat di PBTR? Ya itu, kalau di PBTR banyak sih sebenarnya. Dari TBS saja saya udah berani. Kami tuh udah berani. Jadi saya sama istri itu setiap mau misalnya anggaplah ke salah satu badan peminjaman lah. Itu kami datang sama-sama dan kami jelasin. Itu hanya ilmu TBE aja kita pakai. Oh itu TBE sudah coba action. Iya. Ilmu TBE aja kita pakai. Alhamdulillah ada yang memang yang berhasil. Oh justru berhasil. Di ilmu TBE sendiri juga sudah ada berhasil. Karena ilmu praktis sih memang di situ ya. TBE bahkan yang anggaplah leasing ya. Baik. Itu kan keras tuh. Ya benar. Banyak yang khawatir dibandingkan yang lain-lain kan. Leasing kami pakai ilmu TBE berhasil.
Semua bunga dan apa udah ada. Tinggal pokoknya dibayar. Oh, dari berapa nih? Kalau leasing ya kita bicara. Dulu dari berapa? Kalau sama bunga berapa? Setelah hapus berapa? Kalau di sini sih nominalnya dia nggak begitu besar. Oke. Ya. Berapa? Dari 180 Ya. sekian ya. Sekian. Ya, terus Bisa Jadi pokok. 130 ya masalah ya. ya kan sudah ada angsuran tuh Oke. sebelumnya. Cuman kalau lebih ke ini sih, kalau sayanya BDO itu akhirnya kan kami dapat tuh. Baik. Ya. Tapi kalau yang lebih saya dapat ya dari kita kembali ke Ya, TBE proses ya. tadi TBE. Ya. Nah, di TBE itu kan kita lebih ke fundamentalnya ya. Iman kita yang dibentuk ya di situ ya. Nah, jujur kalau saya itu kan sebelumnya itu nggak berani yang namanya berhadapan dengan orang bank, apalagi orang leasing gitu kan ya. Nah, hanya bermodalkan TBE, saya berani mendampingi beliau untuk menemui pihak leasing. Dan ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan. Iya. Dan dari kalau ini kan katanya pengalaman beda-beda ya. Baik. Nah, kalau kami mungkin terbilang agak dimudahkan. Alhamdulillah. Ya, Allah mudahkan untuk menghadapi pihak leasing. Awal pertama ketemu karena kita ada ini ya, ada kayak ya tanda kutip jimatnya lah gitu di ilmu MMC itu ya. Golden key-nya. Ya, golden key-nya gitu ya, golden key-nya ada. Pertemuan pertama kami belum dipenuhi permintaan BDO-nya. Tapi pengurangan dari BDO itu udah ada. Oh, udah berprosesnya. Iya, Udah iya. mulai dikurangi. Gitu. Iya. Artinya memang benar bisa ya. Bisa. Padahal belum PBTR ya. Belum. Belum ada ilmu sama sekali, jadi TB aja. Modal nekat. Dari TB aja sudah bisa mengurangi bunganya, sudah bisa menghapus bunganya ya. Bisa. Pertemuan kedua masih ditolak. Oke. Pertemuan ketiga udah dipenuhi. Dipenuhi. Hanya 3 kali? Hanya 3 kali. 3 kali ngopi bareng. Iya. Dan itu kalau ininya hanya modal TB aja, Oke. saya udah berani. Baik. Apalagi dibarengin dengan PBTR. Setelah PBTR, progres apa yang didapat? Pasti kan karena sudah punya bekal ilmu teknisnya, Iya. tadi kan ilmu praktisnya. Di TB Iya. ternyata bisa bukti, walaupun belum tahu negosiasi secara ini seperti Iya. apa, ternyata bisa dilakukan. Ketika sampai PBTR, sekarang nih progresnya gimana? Nah itu. Nah setelah kami PBTR itu konsep yang TB itu bukan kami tinggalin, enggak. Oke. Kami modif lagi lah. Oke. Kami modif lagi. Disempurnakan ya. Disempurnakan dengan PBTR kan. Ya kami temu dengan ya pengambil kebijakan lah ya. Baik. Ada 2 bank yang kami lakukan. Baru-baru ini yang kami lakukan. Baik, salah Satunya bank. satu bank selang. Itu kami jujur aja kalau mau mintain duit kami nggak ada. Oke. Kos nggak ada. Cuman kan ya itu case-nya nggak ada. Tapi kita kan nganalisa kan. Oke. Nah, ini ada tiga jaminan kan. 3 jaminan. Sudah. Saya ingat yang kata-katanya Ustadz. Ya. Monyet, bahasanya sorry ya, Bu, ini bukan monyet beneran ya. Iya. Makanya Dalam tanda kutip, beban lah ya monyetnya bukannya itu ya. beban itu kan monyet ya. Monyet itu pindahin jangan ke kamu, pindahin ke dia gitu. Nah, akhirnya itulah yang saya pakai. Jadi monyetnya itu tak boleh kasih ini urusanmu ya, kau yang ngurusin. Jadi itu ya udah, nih, ini ada 2 nih, 2 nih. Yang tolong dihitung yang mana cukup untuk menyelesaikan itu. Baik. Tapi dengan catatan 1, bunga, denda dan lainnya hilang. Oh siapa? Oh gitu aja. Iya, siap kami akan hilangkan. Yang penting itu salah satunya, pilih yang mana. Akhirnya kemarin udah dihitung. Ya sekarang lagi proses. Oke. Lagi proses gitu loh. Mereka yang nyari lah pembelinya kan. Udah kamu cari aja pembelinya. Karena kami lagi posisi memang nggak ada duit kan gitu. Nah yang lebih hebatnya lagi itu yang di salah satu. Iya. Si abang. Yang lebih besar, yang gede. Oh. Itu yang lebih gede. Yang beban yang paling besar ya? Beban paling gede. Itu saya bawa cuma 3 kertas. Bawa 3 kertas, malah berhadapan dengan direktur utama. 3 kertas. Modalnya cuma 3 3 kertas. kertas. Ketemu dengan direktur utama. Oke. Dan memang udah janjian. Dan saya waktu itu minta kontak ke direktur utama bahwa saya mau ketemu. Baik.
untuk membahas utang almarhum. Dan dia respect langsung, oke, kita ketemu. Nah, saya bawa tiga kertas dan itu senjata saya. Baik. Ketemulah satu tempat, saya jelasin gitu. Ya, selain juga ilmu UBL juga masuk lah dari situ kan. Iya, kan ikut UBL. Ilmu UBL masuk. Ya, begitu ilmu UBL masuk. Reading ya, keep reading dan sebagainya. Cerita baru saya jelasin bahwa Pak, saya tahun ini saya mau selesaikan utang almarhum. Baik. Gimana caranya? Oh, ya karena kita ini kan banyak aset ya. Ya. Yang ditinggal, syukur alhamdulillah kami ini tinggalin aset banyak sama almarhum. Cuman kalau uang cash nggak ada. Oke. Minim uang cash. Ada tapi ya hanya untuk operasional saja. Ada 2 lokasi yang memang itu potensialnya gede. Dan itu memang saya keep sembunyikan gitu. Akhirnya saya ketemu, saya jelasin. Ini ada 2 lokasi nih. 2 lokasi ini mempunyai kekuatan besar. Ada potensi. Ada potensinya besar. Potensinya di mana katanya itu? Saya jelasin, di sini ada perusahaan, di sini ada pemukiman, di sini. Ini kalau dibangun suatu pemukiman, perumahan, ini akan berkembang. Karena ada perusahaan yang mengapit yang besar apa semua. Dan yang posisi yang satu pas di pinggiran kawasan industri. Jalan masuknya lewat situ. Saya bilang ini juga mempunyai kekuatan juga. Saya bilang ketika kawasan industri berjalan, ini akan tumbuh dengan besar juga. Diceritakan potensinya berarti potensinya. Itulah yang saya ceritakan potensi daerah itu. Akhirnya tertarik beliau itu. Wah ini benar nih. Katanya. Oke. Kapan kita mau tergantung dari Bapak. Kapan Oke, akhirnya sampai dia ngomong gini, kalau tim saya turun, saya akan turun. Saya kalau tim turun, saya akan turun katanya. Justru siap membackup malah ya? Iya malah backup dia. Dari itu malah dia backup. Oke, saya akan turun. Karena saya bilang, karena memang planning saya tahun ini harus selesai Pak. Dia bilang, oke. Setelah dihitung-hitung, insya Allah cukup untuk menyelesaikan. Itu hanya pokok. Belum saya minta diskon yang lain-lain loh ya. Berapa tuh Pak? 50-an. Oh, dari pokoknya 50-an. Pokoknya 50. Maksudnya kalaupun sama bunga tadi hampir 80. Hampir 80. Berarti terhapus sekitar hampir 30 M. Ya, sekitar segitulah. Masya Allah. Dari 80 terhapus 30 M kurang lebih ya. Bisa pokoknya 50. Jadi terbukti ya. Salah satu ya tadi di MMC ini kita tidak mengajarkan justru kita menunjukkan bahwa komitmen itu tadi ya. Salah satunya tadi. Nanti kita tidak pernah tahu namanya aset tidak mudah dijual gitu, tapi ada keseriusan salah satunya dari situ. Baik. Dan sekarang sudah mulai fokusnya bukan lagi ke utang sekarang ya, fokus ke bisnis nih. Iya, makanya ikut UBL, TTFM, BIMIMS ya. Kalau diceritain ini panjang banget sebenarnya. Panjang nggak selesai. Iya, oke. Serangkaian itulah banyak pembelajaran. Akhirnya sekarang sampai ke BIMIMS. Dari semua pembelajaran itu terkait bisnisnya, karena di MMC ini kita bukan hanya bicara tentang utang. Utang itu cuma cemen ya. Ya tadi buktinya baru TBE progres luar biasa. PBTR terhapus 30, hampir 30 M. Ikut bisnis, apa yang dirasakan perubahan di dalam bisnis? Tadi saya dengar ceritanya, kalau dulu sibuk banget, mungkin dulu almarhum juga gitu. Bisnisnya kelihatan besar, fisiknya gede gitu ya, tapi orangnya nggak tenang, nggak bisa ketemu keluarga. Gak punya waktu. Apakah Anda juga? Gitu. Banyak di sana. Dan Pak Irwan sempat merasakan hal yang sama katanya. Tapi sekarang katanya sudah nggak begitu lagi bro. Bisnisnya jalan gitu ya, lancar. Orangnya juga belajar. Jalan-jalan untuk belajar. Bener tuh? Bener. Gimana kan? Boleh diceritain nih perubahannya mungkin? BIMIMS ini kan fokusnya ke marketing and selling kan gitu. Sebenarnya pelajaran pertama kami itu di TTFM. Oke, ini sambungannya ya. Jadi waktu tadi kemarin tuh Waipal itu saya katakan gini, saya sampaikan ke teman-teman, saya ini seperti lagi menyusun puzzle. Saya bilang, saya ini lagi menyusun puzzle. Puzzle yang lain tuh udah ada saya punya. Dan terakhir ini BIMIMS. Kenapa? Karena kemarin itu perusahaan usaha kami yang harus kami perbaikin untuk bisa melipatkan penghasilan lebih daripada 100%. Dan kan terbukti tadi itu. Terbukti yang punyanya ibu siapa yang praktik tadi itu kan. Itu kan ilmu TTPM cuma hanya sekilas saja.
itu udah berapa 2.300% naiknya. 23 kali lipat. 23 kali lipat kan gitu. Padahal dibilang hanya kayaknya naik 2 kali lipat, ternyata bisa lebih. Bisa lebih, itu bisa lebih. Memang benar bisa lebih karena tadi itu cuman hanya seliweran aja. Oke. Seliwerannya, padahal di tiap-tiap item itu kan ada treatment tersendiri untuk bisa meningkatkan itu gitu loh. Ada yang sudah dipakai di bisnisnya Pak Irwan, diaplikasikan? Kami sudah ada. Oke, sudah ada. Alhamdulillah kemarin ada. Kami begitu selesai TPM, baru TPM kemarin, yang biasanya kami itu agak gimana ya? Satu agak susah ya, meninggalin kantor itu. Karena apa-apa langsung nelpon, Pak ini gimana Pak? Selalu nyari keputusan. Masalah sedikit nyari ke kami, sedikit kan gitu. Pokoknya semua keputusannya minta keputusan ke kami gitu. Bebannya, mohon maaf, monyetnya. Iya, monyetnya ke kami semua kan. Tumpuk gitu. semua. Tumpuk semua. Nah, kemarin begitu TTPM, kami balik ilmu dari MMC inilah kami pakai mulai dari istri masuk dengan cara wipel pelan-pelan. Akhirnya tuh keluar semua tuh. Keluh kesahnya karyawan tuh keluar semua sampai ada yang nangis. Nah, itu hal yang sederhana nih. Rahasia ya, wipel itu ya ada wipel namanya. Ini rahasia, kita nggak usah ceritain. Tapi ternyata dari hal yang sederhana ini, jangan salah, ini banyak big win luar biasa ya. Iya, benar. Banyak persoalan yang akhirnya selesai. Nantilah kalau sudah ikut. Jangan ya. Akhirnya dari dipraktekkan perubahannya apa tadi? Ya itu tadi, karyawan akhirnya sudah mulai terbuka. Gitu, mulai terbuka. Nah, dan kami juga saling minta maaf lah. Kalau kami ada salah tolong dimaafin. Jadi punya hubungan dan kepercayaan yang lebih besar ya. Bapak bisa lebih percaya sama karyawan bisa meluapkan semua idenya gitu. Karena kan owner itu kan susah minta maaf. Iya, benar. Coba tanya deh, owner di luar sana ada nggak minta maaf sama karyawannya? Walaupun sebenarnya nggak ada salah. Kalaupun ada salah ya berani nggak dia minta maaf ke karyawan? Apa efeknya waktu itu? Efeknya dahsyat. Kan banyak teman-teman ragu kan bos nih, saya kan bos nih kan, masa saya minta maaf sama bawahan, sama tim. Apa yang terjadi ketika Pak Irwan? Dahsyat. Justru ketika kita minta maaf ke karyawan, itu efeknya malah tidak seperti yang kita bayangkan. Yang tadinya mungkin kita agak susah nyuruh mereka, ketika kita minta maaf ke mereka, itu gampang. Malah riang gembira. Malah sih, yang mana Pak? Oh yang itu, saya selesaikan. Bapak jalan aja. Jalan aja. Ini ilmu rahasia nih. Iya, karena kebanyakan kan tim, mohon maaf, sebatas ya hanya sekedar job desk-nya masing-masing. Kalau diminta ini perhitungan gitu ya. Ternyata sekarang bisa mendukung visi misinya perusahaan. Alhamdulillah seperti itu. Sederhana gitu. Seperti itu. Dan sampai waktu kemarin kita ikut apa tadi ya? Kantor tuh lagi di chat. Oh itu habis TTF. Habis TTPM. Kami masuk PBTR waktu itu. Kami di sini kantor tuh lagi saya suruh minta tolong perbaikan dibersihin, dicat, dan saya minta dicat. Kami ke sini itu udah sambil di WA, saya video, sambil chat, nih Pak kami lagi ngecat nih. Dicatin semua. Jadi begitu kami setelah pulang PBTR bersih. Kantor jadi cantik lah. Bahkan ibu saya ada semangat baru gitu ya. Bahkan ibu saya itu sampai dia ngomong gini, mungkin saking lamanya nggak pernah dicat tuh kantor, dia bagus juga kantor ini kalau dicat. Terus sampai saya bilang, efeknya memang betul-betul proven gitu. Ilmunya memang betul-betul proven, terbukti gitu bahwa yang kita lakukan itu memang terbukti. Dan itu udahlah ikut. Maksudnya ikutin pelajarannya, insya Allah akan terbukti dengan sendiri. Benefit banyak sebenarnya, mau diceritain banyak banget ya. Banyak sekali. Kalau BIMIMS apa yang didapat nih di BIMIMS? Nah, BIMIMS ini kan puzzle, tadi kan saya bilang tadi itu puzzle. Yang TTFM itu kami udah dapat. Sekarang ini marketingnya, sellingnya, kita bagaimana caranya produk kita ini disukain orang, ya kan. Nah tadi itu udah banyak sih, udah dapat, udah ada beberapa yang kemungkinan kami pulang, ada beberapa hal yang kami akan lakukan. Bahkan mungkin ada beberapa yang memang ada peralatan yang saya idamkan sebenarnya. Karena kan gini, kami ini kan di supplier juga ya. Material dengan pasir dan batu split. Ini kan rentan. Rentannya di mana? Di ukuran. Oh iya, betul. Di ukuran. Itu yang sampai waktu dari waktu TTFM, PBTR. itu yang kepikiran terus. Bilangnya gimana ceritanya supaya
ukuran tuh pas dan orang tuh ngelihat oh iya bener nih. Gitu lah. Dan alhamdulillah kemarin ketemu dengan waktu alignment kemarin, TAD kemarin, ketemu dengan Pak Hadi. Kalau nggak salah Pak Hadi itu BTC juga nggak? Iya. Dia kan bagian alat tuh. Ketemu dan saya cerita, Pak bisa nggak buat alin? Wah gampang Pak Irwan gitu katanya. Serius Pak, bilang gampang. Oh sudah Pak, kalau gitu nanti tak WA aja saya bilang. Kenapa? Karena memang saya lagi mau buat alat itu gitu loh. Supaya ketika saya jual produk itu, yang beli merasa puas. Oke, karena sesuai. Karena sesuai gitu loh. Dan itu kan ilmu bimbing. Betul. Terpuaskan isi dan hatinya kan gitu kan. Iya. Aduh. Iya. Ada dua hal. Ada dua hal kan. Ada dua hal tadi. Nantilah ikut ini misalnya. Itu gitu loh. Jadi saya udah dapat. Oke. Terus turunannya pun juga ada. Jadi ketemu justru ide-ide bisnis dan pengembangan bisnisnya. Iya, dari BIMS ini. Iya. Apa? Ya selama ini mungkin justru mau berpikir gimana ya ini dulu deh yang penting jalan gitu. Tapi ternyata malah ketemu apa ya ibaratnya bling-bling baru ya namanya. Banyak masukan baru, insight baru gitu lah. Insight baru tuh banyak masuk. Ya bahkan tadi dengan Firman. Itu kan sama tuh ada split dia juga. Itu main split juga kan. Saya ceritain begitu, dia bilang bagus juga. Iya emang yang kita takutkan kan sebenarnya itu ukuran, volume saya bilang. Nah, sama ada lagi satu kalau ngantar barang, jangankan material yang mau diantar. Barang aja kalau ngegarap kan ngeliat dulu, udah sampai mana nih, sampai mana kan gitu kan. Itu saya udah punya ide juga tuh, real time. Yes. Saya udah punya ide dengan menggunakan WA itu. Kan ada WA tuh, pakai WA. Jadi kalau ngantar material, Bu, posisi material tinggal dilihat di itu aja, ketahuan udah sampai di mana. Kan biasanya nanya, kadang kami juga nanya, Pak udah dikirim belum material kami? Ya, tunggu dulu Bu, ini mungkin dalam perjalanan. Padahal udah jalan kan, karena dia tanya terus, udah daripada dia nanya, Bu ini di WA tinggal jadi mengurangi kekhawatiran, justru meningkatkan kepercayaan. Trust ya, kembali trust tadi. Munculnya trust itu baru muncul tadi. Oh iya bener, lihat sini WA ini. Jadi buku tuh balikin begini, tulis oh ini satu, tambahin satu. Itu udah muncul. Sudah ada gambaran nggak? Kira-kira nih kalau BIMS dan TTM sudah dipaparkan tadi, ditambah lagi BIMS ini, kira-kira gambarannya berapa persen sih akan ada peningkatan di dalam bisnis? Mungkin omsetnya, mungkin profitnya, dengan ide-ide tadi, perkiraan? Ini aja udah rencana planning, kita mau naikin harga. Oh gitu. Serius? Nah, ini banyak orang justru takut naikin harga. Ini kita mau naikin harga. Tapi naikin harga tadi itu ada kualitas. Oke. Nah kualitasnya itu tadi ada beberapa yang memang saya udah catat. Kualitasnya ada beberapa. Dan insya Allah itu nanti membuat orang tidak takut untuk membayar itu. Dan orang siap bayar cash di depan. Selalu siap bayar. Banyak orang kan naikin harga, ya jangan kan harga yang sama aja mintanya nanti bayarnya ya Tembo ya. Itu nanti ada caranya cash, nantilah harus ikut BIMS. Jangan ikut BIMS. Tapi jangan sih ya. Jangan. Kalau nggak mau tumbuh bisnisnya, jangan ikut. Jangan ikut kalau nggak menyesalkan. Nggak belajar di sini. Kata Jusat, jangan. Dan terakhir nih, ini kabar gembira juga. Tadi saya baru menyaksikan juga, Insya Allah beliau melangkah kepada langkah yang luar biasa ya. Insya Allah. Ada niatan yang luar biasa untuk bisa selama pokoknya lebih fokus lah dalam bisnisnya ya. Ada secara khusus lah, treatment khusus gitu ya. Mungkin tidak kecil ya. Besar, tapi kok sih yakin itu bisa memutuskan kayaknya saya harus berkomitmen untuk ikut nih. Gitu kan salah satu pembelajaran khusus gitu ya, BTC. Kalau BTC apa nantilah. Gitu. Kenapa? Saya yakin apa? Karena gini, banyak teman-teman juga di luar sana kan bertanya-tanya, oh itu apa sih MMC? Ya tadi kayak masa lunas utang gimana caranya? Oh, apakah ditambah modal, apakah dipinjamin tanpa riba, atau gimana? Dan ternyata justru diajak belajar. Ya. Dan belajarnya nggak gratis. Dijewer lagi. Ya mohon maaf, dari berbagai kalangan, banyak tonton pengusaha juga dan dari kalangan yang lain juga gitu. Tidak sungkan-sungkan untuk tadi sampai main jewer-jeweran lah, yang gembira, bukan, dan hubungan luar biasa ya, bukan hanya satu komunitas tapi persaudaraan. Persaudaraan, keluarga lah, bukan persaudaraan, udah jadi keluarga. Iya. Nah, saya ikut belajar di sini, benefitnya banyak banget ya berarti ya. Banyak. Ketemu banyak pengusaha juga, banyak saudara yang baru dari berbagai daerah, networkingnya sangat luas. Oke, dan muslim insya Allah mudah-mudahan dari sini ya.
Siap. Jadi jangan ragu untuk gabung di MMC. Oke. Murah atau mahal, Pak? Selama mungkin kan sudah banyak pembelajaran diikuti. Kalau murah mahal itu kan relatif. Oke. Kalau saya sih nganggap itu murah. Karena tidak sebanding dengan apa yang kita dapat. Oke. Memang bentuknya sih ilmu. Oke. Tapi ilmu itu kan proven, terbukti. Kecuali dia tidak dibuktikan, nah itu lain lagi. Apa bedanya belajar di tempat? Mungkin kan banyak nih pembelajaran yang bisa jadi sepertinya serupa. Mungkin Pak Irwan sendiri saya yakin lah sudah ikut banyak pembelajaran di luar sana. Apa yang membedakan? Jadi gini, ilmu mungkin sama ya, Ya. sama dengan Ustadz. Ya. Ya, belajar dengan guru yang sama, Oke. ya kan? Sama, ilmunya sama, saya gitu. Cuman satu yang membedakan, agama, bro. Oh, baik. Agama. Mungkin di luar sana, Ikatan kuahnya. ya, mungkin di luar sana banyak, sama dengan ini sama. Tapi boleh dicoba deh, boleh diadu deh. Kita di sini belajar bukan selain hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi mencari diberikan solusi. Setelah diberikan solusi, diberikan lagi untuk memperbaikin usaha bisnisnya. Yang real justru bayar utang ya dari bisnisnya dari situ. gitu. Bisnisnya. Terus yang keempat di ilmu marketing lagi untuk jualan apa semua. Ini kan ya memang sama, banyak ilmunya sama. Tapi adakah yang bisa mengikatkan ini semua dengan kegiatan agama? Justru banyaknya dipisah-pisah ya. Iya, banyak dipisah. Agama Agama aja. Apa namanya, aktivitas bisnis ya bisnis aja. Tapi justru kita bisa ya mudah-mudahan ya mendapatkan, kalau Allah pantaskan, mudah-mudahan mendapat surga Allah melalui bisnis itu. Iya. Justru itu yang bikin kita betah itu di situ gitu loh. Kalau ilmu yang saya bilang tadi, saya katakan tadi, ilmu itu sama, boleh sama. Tapi yang membedakan kan keyakinan kita. Yang membuat kita nyaman. Karena kita nyaman di sini, akhirnya ya kita lanjut terus. Karena kita nganggap, wah ini fine, ini bagus. Kenapa kita mesti harus tidak ngikutin ini gitu loh. Kan Luar gitu. biasa nih. Jadi kira-kira nih, ya, menurut Pak Irwan sama Bu Ayu, penting nggak sih teman-teman ikut atau nggak usah ikut aja gitu? Kalau saya sih penting lah ya. Oh, penting. Sangat penting sekali bagi kita sesama muslim ya. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang, kita ini muslim, aduh jangan jadi merasa kita nggak bisa besar gitu loh. Oke, justru harus berdaya. Mental itu harus besar gitu loh. Ya, sama dengan para sahabat-sahabat Rasulullah. Ada nggak yang merasa dirinya kecil? Nggak ada. Semua pengusaha gede. Justru pengusaha-pengusaha besar ya. Pengusaha besar. Sudah dicontohkan Rasulullah Udah. bahwa buat muslim itu harus besar, secara ekonomi harus kuat. Kuat. Gitu ya. Itu. Artinya ketika kita bisa jadi tadi secara ekonomi kuat, sosial itu mengikuti. Iya. Benar. Itu. Sedekah lebih banyak, Iya. berbaik lebih banyak Iya. gitu ya, kontribusi lebih banyak. Itu yang saya katakan tadi. Muslim itu harus kuat. Karena memang pada dasarnya memang kita diciptakannya untuk itu gitu loh. Ya, jadi khalifah fil ard. Jadi khalifah di depan. Pemimpin di seluruh bumi lah ya. Karena memang kita memang diciptakan untuk itu gitu loh. Jadi tidak ada, ya kita orang Muslim harus belajar. Kita harus bagaimana bisa lebih hebat daripada itu. Baik. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman muslim di sana tidak mau ke sini. Jadi pesannya apa nih? Kalau dari Ibu Dia dan Pak Irwan buat teman-teman yang saat ini mungkin menyaksikan, banyak sahabat kita juga mungkin di luar sana yang ingin tahu tentang MMC atau mungkin punya persoalan yang sama seperti Pak Irwan dan Bu Ayu, apa pesannya buat teman-teman? Dan termasuk mungkin teman-teman yang saat ini sudah di MMC ya untuk Belajar. Ya, semangat belajar itu ya. Silakan. Untuk teman-teman yang di luar sana, pesan saya coba datang ke kami. Ikutin satu pembelajaran. Insya Allah teman-teman sana akan merasakan apa yang kami rasakan. Karena kami percuma cerita kalau misalnya teman-teman tidak ceritakan, teman-teman tidak rasakan. Jadi ayolah, kami cerita di sini ini untuk kebaikan. Kami ceritakan ini untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kami, tapi seluruh teman-teman muslim lah, pengusaha muslim, terutama khusus dan pengusaha muslim. Dan untuk teman-teman yang sudah pernah gabung MMC, ayo jangan malas, lebih bersemangat,
kami baru aja loh tahun kemarin, kami masih semangat sampai detik ini. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Dan alhamdulillah semua terbukti. Nah kalau teman-teman mau terbukti, ayo coba ikutin salah satu event yang berkaitan dengan usaha. Seperti itu. Dari Ibu, Bu Ayu? Yang bisa saya sampaikan, saya menyimpulkan ya, dari pembelajaran yang diikutin di MMC ini, yang saya rasakan itu di sini berawal berangkat dari yang kita mencari solusi untuk menyelesaikan utang, dan ternyata setelah belajar di sini tidak hanya bagaimana cara kita menyelesaikan utang, tidak hanya utang itu aja yang kita pikirkan. Ternyata di sini kita mendapatkan ilmu bagaimana bisnis kita itu ditingkatkan, dan bagaimana bisnis kita itu tidak hanya membawa manfaat untuk kita aja, tapi bagaimana bisnis kita itu kita jadikan sarana untuk kita beribadah yang memberikan manfaat tidak hanya untuk kita, tapi juga ke tim kita, ke pelanggan kita, relasi kita, lingkungan kita, bahkan negara kita, dan pastinya untuk kebangkitan Islam, insya Allah. Amin, 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 amin. Dan satu lagi tadi saya mau nambahin, akhirnya kembali harmonis. Gara-gara di MMC sering berduaan. Belum ada terus ini. 5 bulan honeymoon terus. Luar biasa. Luar biasa ya cerita Pak Irwan ini. Mungkin kalau diceritakan masih banyak ya, kalau kita menceritakan banyak sekali. Jadi kalau teman-teman penasaran mau tahu kisahnya Pak Irwan, mau ngobrol sama Pak Irwan, mudah-mudahan ketemu di salah satu program bersama beliau. Ya nanti mungkin siapa tahu bisa main juga ke tempatnya Pak Irwan dan Bu Ayu di Bontang gitu ya. Beliau Masya Allah tadi kita sama-sama menyaksikan, ternyata dalam waktu hanya 5 bulan dan beliau konsisten. Itu sudah berapa program? Sudah hampir 5 program ada ya? Luar biasa, 5 bulan 5 program, dan alhamdulillah hasilnya adalah salah satunya, nih saya baru salah satunya, terhapus bunga sekitar kurang lebih 30 miliar. Luar biasa. Kembali harmonis, semangat, timnya justru sekarang mendukung luar biasa, dan ternyata tadi ketemu banyak bisnisnya ya. Jadi banyak ide dari luar biasa, dan yakin akan meningkat luar biasa pesat. Insya Allah. Mudah-mudahan Pak Irwan, kita doakan di tahun ini ya 2023 ini, mudah-mudahan di bulan apa harapannya? Terakhir bulan Desember. Mudah-mudahan sebelum bulan Desember Allah lunaskan. Amin. Ya, semuanya lunaskan, bisa berkembang menjadi inspirasi banyak orang. Amin. Insya Allah. Baik, mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di podcast MMC berikutnya. Masih di channel Lunas Utang Miliaran bersama warga MMC atau members MMC ya yang luar biasa. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.